Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ahlihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddini thumma ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan penyimak Sejupo Channel, apa kabar? Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan belajar dan merojah bahasa Arab kita. Di pertemuan kemarin kita terhenti di latihan 6 dari pelajaran ke-29. Kali ini kita sedang belajar tentang fi'il mudha'af, yaitu fi'il yang ainul fi'linya dan lamul fi'linya dari huruf yang sejenis, dari satu huruf yang sama. Jadi dia double. Nah, di pertemuan kali ini insya Allah kita akan masuk ke latihan selanjutnya, yaitu latihan ke-7. Baik, kita buka kitab kita. Latihan 7 dari pelajaran 29 ada di halaman 209. Baik, kita baca perintahnya. Ta'ammal mayali. Perhatikanlah yang berikut, pelajarilah yang berikut. Di sini ada kata yahujju. Yahujju fi'il mudhari yang artinya berhaji. Nah, bagaimana bentuknya ketika dia masuk lam? Kita tahu lam min harfi jazm, ya, menjazmkan, mensukunkan. Dia mensukunkan fi'il mudhari, yang mengambil harokat dari fi'il mudhari. Kita lihat yahujju, kemasukan lam yahuj. Harokatnya diambil, harokatnya dihilangkan menjadi sukun. Nah, dalam kurung ada keterangan lam yahuj, aslinya jimnya sukun, jimnya sukun. Karena tidak boleh ada dua sukun dalam bahasa Arab, kemudian digabung kembali. Nah, kemudian diberi harokat yang paling ringan, yaitu fathah, menjadi lam yahujja. Aslinya dia sukun, ya, ada dua sukun, ya. Lam yahuj itu aslinya lam yahuj, jimnya dua sukun. Nah, kemudian digabung lagi huruf jim itu, kedua-duanya digabung, kemudian ditasdidkan dan dikasih harokat fathah. Lam yahujja. Nah, berarti lam yahujja dia di situ adalah sukun harokatnya, ya, muqaddarah, karena ada lam jazm. Nah, di sini ada keterangan la yaltaki sakinani fil lugatil arabiyyati. Tidak akan bertemu dua sukun dalam bahasa Arab. Tidak boleh. Makanya digabung lagi seperti ini. Kemudian di bawahnya ada fi'il lagi tajurru. Kita lihat tajurdu la tajur. Kita tahu lam dan la nahiyah dia sama-sama menjazmkan, ya, mensukunkan fi'il mudhari, ya, mengambil harokat dari fi'il mudhari. Kita lihat la tajur, aslinya la tajur, ro-nya di ainul fi'il sukun, di lamul fi'il sukun. Nah, untuk itu digabung kembali, diberi harokat fathah menjadi la tajurro. Janganlah engkau menarik. Yang pertama bermakna nafiyah, ya, peniadaan. Yang kedua bermakna nahiyah, larangan. Baik, alhamdulillah ini yang disampaikan dari latihan 7, yaitu bagaimana jazmnya fi'il mudhari baik kedahuluan atau kemasukan huruf jazm lam atau la nahiyah. Sekarang kita akan masuk ke latihan 8, ya, latihan dari penggunaan fi'il mudhari yang jazm dari latihan 7 di atas tadi. Kita baca perintahnya. Ajib anil as'ilatil atiyati binafyi musta'milan lam. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan penafian menggunakan lam. Baik, berarti kita kerjakan seperti yang kita pelajari di latihan 7, ya, kemasukan lam. Baik, kita coba di nomor 1. Ahajatsta, apakah engkau telah berhaji? Kita jawab dengan penafian. La lam ahujja. Tidak, saya belum berhaji. Kemudian di nomor 2. A'adati hadhil kutuba ya binti. Apakah engkau telah menghitung kitab-kitab ini, wahai putriku? Kemudian si putri menjawab, la lam a'udda al-kutuba. Tidak, saya belum menghitung kitab-kitab tersebut. Ya, boleh juga dengan domir, ya. La lam a'uddaha. Tidak, saya belum menghitungnya. Kemudian di nomor 3. Asababta zamilaka hadha ya Aliyu. Apakah engkau mencela temanmu, wahai Ali? Ali menjawab, la lam asubbahu. Tidak, saya tidak mencelanya. Kemudian di nomor 4. Amarrol mudiru alal fusuli. Apakah kepala sekolah melewati kelas-kelas? Kemudian dijawab, la lam yamurul mudiru alal fusuli. Tidak, kepala sekolah tidak melewati kelas-kelas. Kemudian di nomor 5. Asobabtal ma'alladhi kana fil kubi. Apakah engkau telah menuang air yang ada di dalam gelas? Kemudian dijawab, la lam asubbahu. Tidak, saya tidak menuangnya.
Kemudian di nomor 6, asamimta rohatan karihatan indama fatahtal baba, apakah kamu mencium bau yang tidak sedap ketika engkau membuka pintu? Dijawab la, lam asyammaha, tidak, saya tidak menciumnya. Baik, alhamdulillah kita telah belajar menjawab pertanyaan-pertanyaan di latihan 8 dengan penafian menggunakan lam. Baik, sekarang kita akan masuk ke latihan 9. Kita baca perintahnya, adkhil la annahiyati alal fi'lil ladzi amama kulli jumlatin wa akmili bihil jumlata. Masukkanlah la nahiyah, la bermakna larangan, pada fi'il yang ada di depan setiap kalimat dan sempurnakanlah kalimatnya. Baik, berarti dijawab dengan la nafiyah ya. Kita tahu la nafiyah sama ya, dia mensyukurkan, sama dengan lam nafiyah ya, dia mensyukurkan fi'il mudhari. Baik, kita coba jawab. Di sini ada fi'ilnya tasubba. Tasubba tadi di atas kita di latihan ke-7 kita sudah belajar bagaimana tasubbu dimasuki la nahiyah. Ada keterangan di atas, dia menjadi tasubba ya, menjadi tasubba. Berarti kita jawab la tasubba li mazidan minal qahwati. Janganlah engkau menuang untukku tambahan kopi. Kemudian di nomor 2 kita langsung jawab ya. La tazunna annal imtihana sayakunu sahlan. Janganlah engkau mengira bahwasanya ujian akan mudah. Kemudian di nomor 3, la tasubba akhakal muslima. Janganlah engkau mencela saudara muslimu. Kemudian di nomor 4, la ta'udda hadhihi riyalati. Janganlah engkau hitung rial-rial ini. Kemudian di nomor 5, la tamurro baina yadayil musalli. Janganlah engkau lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Kemudian di nomor 6, la tajurro saburata min makaniha. Janganlah engkau menarik papan tulis dari tempatnya. Baik, alhamdulillah ya, kita telah mengerjakan bagaimana mudhari majzum dan bagaimana fi'il nahiyah dari fi'il mudha'af. Baik, sekarang kita masuk ke latihan 10. Di sini isnadu adda ila dhomairi. Bersambungnya fi'il adda ke domir. Berarti ini fi'il madinya dulu. Kita lihat di sini hamidun adda. Hamid menghitung. Adda itu artinya menghitung. Kemudian al-auladu addu. Silakan teman-teman mengartikan ya. Kemudian aminatu addat. Dia bersambung dengan tak taknis. Kemudian al-banatu adadna. Kita bisa lihat di sini mulai dari domir hunna ya, berarti dia bersambung dengan fa'il ya, domir mutaharrik. Berarti dia huruf yang digandakan dia berlepas lagi. Dia lepas lagi menjadi 2 lagi ya, tidak digandakan lagi. Kita lihat al-banatu adadna, dalnya ada 2 ya, huruf mudha'af terpisah lagi ya. Kemudian anta adatta, antum adatum, anti adatti, antunna adattunna, ana adattu, nahnu adatna. Ada artinya menghitung. Baik, kemudian kita akan masuk ke latihan 11-nya. Di sini fi'il mudhari'nya dari kata kerja adda. Ya, di sini isnadu ya'uddu ila dhomairi. Bersambungnya kata kerja ya'uddu ke domir-domir. Kita lihat hamidun ya'uddu. Hamid sedang hitung. Kemudian al-auladu ya'udduna. Kemudian aminatu ta'uddu. Kemudian al-banatu ya'dudna. Kita lihat huruf mudha'afnya berlepas lagi, tidak digandakan lagi ya. Ainul fi'il dan lamul fi'ilnya ada huruf yang sama. Dia berlepas lagi dari penggandaan di domir huwa, hum serta hiya ya. Di sini dilepas lagi menjadi al-banatu ya'dudna. Kemudian anta ta'uddu, antum ta'udduna, anti ta'uddina, antunna ta'dudna, ana a'uddu, nahnu na'uddu. Baik, alhamdulillah telah kita tasrif ya, yang penulis sampaikan kita baca. Kemudian di latihan 12-nya bagaimana dia bersambung dengan domir dalam fi'il amr ya. Kita lihat di sini
isnadu fi'lil amri min adda ila domair. Bersambungnya fi'il amr dari kata kerja adda ke domir. Kita lihat udda ya hamidu, hitunglah wahai Hamid. Kemudian uddu ya auladu, hitunglah oleh kalian para anak-anak. Uddi ya aminatu. Sedangkan untuk antuna ududna ya banatu, ya sama ketika fi'il mudhari domir hunna dan antunna dia huruf mudhafnya berlepas lagi, ya dia tidak digandakan lagi. Baik, alhamdulillah kita akan masuk sekarang di latihan ke-13, ya. Di halaman ke-13 ini pembahasan lain tentang penggunaan atau kosakata baru qattu dan abadan. Qattu yang artinya sama sekali, sedangkan abadan berarti selamanya. Baik, di sini berarti qattu dan abadan termasuk ke dalam zorof, ya, keterangan. Baik, kita baca di sini di latihan ke-13. Ta'ammal isti'malal kalimataini. Perhatikanlah penggunaan dua kata, yaitu qattu dan abadan, ya. Qattu sama sekali, abadan itu artinya selamanya. Baik, kita coba di nomor 1. Ma fa'altu hadza qattu. Saya tidak sama sekali melakukan ini. Kemudian di nomor 2. Lam akul ta'aman ladzidzan mithla hadza qattu. Saya sama sekali belum pernah merasakan makanan lezat seperti ini. Kemudian di nomor 3. Lam atrukis sholata qattu walan atrukaha abadan. Saya tidak pernah sama sekali meninggalkan sholat dan tidak akan meninggalkannya selamanya. Kemudian di nomor 4. Lam asma kalaman mislu hadza qattu. Saya tidak mendengar perkataan seperti ini sama sekali. Kemudian di nomor 5. Kaifa taqulu innaka ra'aitani fil Hindi? Bagaimana engkau mengatakan sesungguhnya engkau melihatku di India? Ana ma dhahabtu ilal Hindi qattu. Saya tidak sama sekali pergi ke India. Kemudian di sini ada keterangan qattu khasun bil madi wa abadan khasun bil mustaqbal. Berarti qattu itu digunakan khusus untuk bermakna madi, ya, sudah berlalu. Kemudian abadan digunakan khusus bermakna mustaqbal, akan datang. Baik, alhamdulillah telah kita baca, ya, latihan 13, ya, kita mendapat mufradat baru yaitu qattu dan abadan. Sekarang kita akan masuk ke latihan 14, ya. Di sini mengenai isim tafdil lagi, ya, isim tafdil yang hurufnya ada mudhoafnya, ya, ada gandanya. Kita lihat ta'ammal mayali, perhatikanlah yang berikut. Kita lihat di sini layyinun di situ ada ya-nya di tasnya berarti ganda dia. Layyinun ismu tafdili, isim tafdilnya adalah alyanu. Kemudian penggunaan dalam kalimat kita lihat hadzal khariru layyinun wa dzalika alyanu min hadza. Sutra ini lembut, sedangkan sutra itu lebih lembut dari ini. Karena isim tafdil berarti bermakna lebih di sini, ya. Kemudian thayyibun. Thayyibun di situ huruf ya-nya juga ganda, ya. Kita lihat ada tasdid. Thayyibun ismu tafdili atyabu. Jadi isim tafdilnya atyabu. Af'alu, ya. Kemudian penggunaan dalam kalimat hadza ta'amu thayyibun wa dzalika atyabu. Makanan ini bagus dan yang itu lebih bagus. Begitu kita dapat, berarti kita sudah 3 kali belajar isim tafdil, ya. Baik, alhamdulillah telah selesai, ya. Kita kerjakan semua latihan dari pelajaran ke-29. Tapi sebelum kita sudahi merojah kali ini, kita akan masuk ke kalimat baru, ke kata-kata baru, dan ada ringkasan. Ringkasan di halaman 212 dari Syekh penulis, ya, nanti kita akan baca. Awal kita akan baca dulu al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Nah, kata-kata yang baru dari pelajaran ke-29 ini adalah marrotun, ya, jamannya marrotun yang artinya sekali lagi. Kemudian ad-dibaju, di sini keterangan naun minal khariri, ya. Jadi ad-dibaju itulah sejenis, salah satu jenis dari sutra.
Kemudian nuskhatun, ya nuskhatun jamaknya nusakhun, ya artinya naskah, ya naskah-naskah. Kemudian kafun, ya jamaknya akufun, yang artinya telapak tangan. Kemudian raihatun yang artinya aroma atau bau. Kemudian hunaihatun yang artinya sejenak atau sebentar, ya. Kemudian mazidun yang artinya tambahan. Kemudian ya itu artinya bau yang tidak disenangi, ya, bau yang tidak sedap atau dibenci begitu, ya. Kemudian balu'atun, balu'atun artinya saluran air. Kemudian ghafilun, ya ghafil artinya lalai. Kemudian layyinun artinya lembut. Kemudian thayyibun artinya baik, ya atau bagus. Kemudian dafa'a, ya ini fi'il, yadfa'u artinya mendorong. Kemudian maridho, ya muradu artinya sakit, ya dia fi'il. Kemudian ini fi'il juga hazina yahzanu, ya artinya bersedih. Alhamdulillah telah selesai, ya pelajaran 29 dengan latihannya, dengan kata-kata yang barunya. Nah, sekarang di sini ada semacam ringkasan pelajaran dari mulai pelajaran 26 hingga pelajaran 29 mengenai jenis fi'il, aqsamul fi'li, jenis-jenis fi'il. Jadi fi'il itu ada yang sahih, yang salim, dan ada yang mu'tal. Baik, di sini kita lihat fi'lus salim, fi'lul mahmus, fi'lul mudha'af. Nah, bagian kedua adalah fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal terbagi menjadi 3 lagi, yaitu fi'lul mu'tal fa'i yang disebut fi'il misal, kemudian fi'lul mu'tal ain yang disebut fi'il ajwaf, dan fi'lul mu'tal lam yang disebut fi'il nakis. Fi'il salim, al-fi'lus salimu yang artinya fi'il yang selamat dari huruf ilah. Dia tidak ada huruf ilahnya, semua huruf sehat. Tidak ada huruf penyakitnya, tidak ada huruf alif, waw atau ya. Dia huruf sehat semua. Nah, dibagi lagi menjadi ada fi'il mahmus. Apa itu fi'il mahmus? Yaitu fi'il yang ada huruf hamzahnya, baik di fa'ul fi'il atau ainul fi'il atau lamul fi'il, yaitu baik dia berada di awal, di tengah atau di akhir dari huruf-huruf fi'il tersebut. Di sini contohnya kita lihat dulu. Al-fi'lus salimu, fi'il salim. Al-madi, fi'il madi kataba. Kita lihat di sini dia tidak ada huruf ilahnya, semua huruf sehat. Kataba. Kenapa dia dikatakan salim? Karena ketika mudhari atau amrnya tidak ada yang dihilangkan atau tidak ada yang ditambahkan. Dia seperti itu juga. Kataba yaktubu, tetap, ya. Nah, kalau ya itu memang huruf mudhari'ah, ya. Kita ulang. Al-madi kataba. Kemudian al-mudhari'u marfu yaktubu. Tidak ada huruf yang timbul, tidak ada huruf tambahan, ya. Maksudnya tidak ada huruf ilahnya. Kemudian al-mudhari'u mansub lan yaktuba. Hurufnya kataba, tetap kaf, ta, dan ba. Kemudian al-mudhari'ul madzumu lam yaktub. Dia tetap, ya, tidak ada huruf ilahnya. Kemudian amrnya, fil amrnya uktub. Tetap huruf kaf, ta, dan ba. Berarti dia selamat. Tidak ada huruf ilahnya, tidak ada huruf yang dihapus atau yang timbul. Baik, kemudian dari fi'il salim, fi'il yang tidak ada huruf ilahnya, ada fi'il mahmus, yaitu fi'il yang terdapat huruf hamzah di dalamnya, ya, baik di fa'ul fi'il, ainul fi'il atau lamul fi'il. Kita lihat di sini contoh-contoh fi'il mahmus, diantaranya al-madi akala. Kita lihat fa'ul fi'ilnya dia huruf hamzah akala. Kemudian al-mudhari marfu ya'kulu. Tidak ada huruf ilahnya, tidak ada huruf alif, waw atau ya-nya, ya, huruf ilah 3 itu. Kemudian al-mudhari'ul mansubu lan ya'kula. Kemudian al-mudhari'u madzumu lam ya'kul. Kemudian fi'il amrnya kul. Nah, fi'il mahmus yang kedua sa'ala. Nah, sa'ala huruf hamzahnya ada di ainul fi'il, di posisi kedua. Sa'ala, kemudian al-mudhari'ul marfu yas'alu. Kemudian al-mudhari'u mansubu lan yas'ala. Kemudian al-mudhari'u madzumu lam yas'al. Nah, kemudian al-amrunya, fil amrnya is'al. Kemudian contoh fi'il mahmus yang ketiga adalah qara'a. Nah, qara'a huruf hamzahnya ada di lamul fi'il, ada di akhir, ya, di posisi ketiga dari huruf-huruf fi'il tersebut. Kemudian al-mudhari'u marfu yaqra'u. Dia tidak ada huruf ilahnya. Kemudian al-mudhari'u mansub lan yaqra'a. Kemudian al-mudhari'u madzum lam yaqra'.
Kemudian fi'il amr iqra. Beginilah yang dimaksud dengan fi'il mahmuz. Kemudian fi'il salim yang selanjutnya adalah al-mudha'af yang baru saja kita pelajari. Dia tidak ada huruf ilahnya, hanya saja ada huruf yang ganda yang sama. Jadi ainul fi'il dan lamu fi'ilnya dari huruf yang sama. Kita lihat contohnya adda. Kita telah belajar aslinya adada. Dalnya ada 2 kemudian digandakan adda. Kemudian fi'il mudhari' marfu'nya ya'uddu. Kemudian fi'il mudhari' mansubnya lan ya'udda. Kemudian fi'il mudhari' madzumnya lam ya'udda. Sama karena kita telah belajar barusan ya, aslinya dia sukun ya. Kemudian ada 2 sukun tidak boleh, ada 2 sukun kemudian digandakan lagi dan diberi fathah. Kemudian fi'il amrnya udda. Kemudian contoh fi'il mudha'af yang kedua syamma. Syamma yang artinya membau ya, ada tadi menghitung. Kemudian fi'il mudhari' marfu'nya yashammu. Kemudian fi'il mudhari' mansubnya lan yasamma. Kemudian fi'il mudhari' madzumnya lam yasamma. Kemudian fi'il amrnya samma. Kemudian fi'il selanjutnya jadda. Kemudian fi'il mudhari' marfu'nya yajiddu. Berarti dari fa'ila ya. Kemudian al-mudhari'ul mansubu lan yajidda. Kemudian fi'il mudhari' madzumnya lam yajidda ya, sama tapi bahasannya kita telah belajar ya di pelajaran yang lalu, di latihan pelajaran 29 kemarin. Kemudian fi'il amrnya jidda. Baik. Kemudian pembagian fi'il yang kedua adalah fi'il mu'tal yang kita mulai belajar sejak pelajaran ke-26. Nah, di sini yang pertama ada al-mu'talul fa'u. Ya, mu'tal, huruf mu'tal ada di fa'ul fi'ilnya yang disebut dengan fi'il misal. Dilihat dalam kurung al-mu'talul fa'i atau fi'il al-mithalu. Berarti huruf ilahnya ada di fa'ul fi'il. Nah, di sini contohnya waqafa. Kita lihat ada huruf wawu dan huruf wawu termasuk huruf ilah. Waqafa fi'il madinya. Fi'il mudhari'nya yakifu. Ya, mudhari' marfu'nya yakifu. Kemudian fi'il mudhari' mansubnya lan yakifa. Kemudian fi'il mudhari' madzumnya lam yakif. Kemudian fi'il amrnya kif. Nah, teman-teman bisa merojaah dengan menulis arti-arti dari fi'il tersebut ya, fi'il ini. Baik dia madi, mudhari marfu, mudhari mansub atau mudhari jazm dan fi'il amr, teman-teman coba artikan ya sebagai bahan merojaah. Bisa dilihat di pelajaran yang lalu arti-artinya ya. Kemudian fi'il mu'tal yang kedua adalah al-mu'talul ainu. Mu'tal ain yaitu fi'il mu'talnya ada di bagian ainul fi'li yang disebut dengan fi'il ajwaf. Dalam kurung sini al-mu'talul ainu atau dalam kurung al-ajwaf. Kita lihat contohnya al-madi qala. Kita lihat setelah huruf qaf ada huruf alif. Alif termasuk huruf illah. Dia di tengah, dia menduduki posisi di ainul fi'li. Qala fi'il madinya, fi'il mudhari'nya yaqulu. Fi'il mudhari' marfu'nya yaqulu. Sedangkan fi'il mudhari' mansubnya lan yaqula. Kemudian fi'il mudhari' madzumnya lam yakul. Nah, kemudian fi'il amrnya kul. Fi'il kedua, contoh dari fi'il mu'tal ain yaitu ba'a. Ba'a, kita lihat al-mudhari' marfu'nya yabi'u. Kemudian fi'il mudhari' mansubnya lam yabi'a. Kemudian fi'il mudhari' madzumnya lam yabi'. Kemudian fi'il amrnya bi'. Kemudian contoh mu'tal ain ya, fi'il ajwaf. Satunya lagi ada nama. Nama fi'il madi, fi'il mudhari' marfu'nya yanamu. Kemudian fi'il mudhari' mansubnya lan yanama. Kemudian fi'il mudhari' madzumnya lam yanam. Nah, sedangkan fi'il amrnya nam. Kemudian selanjutnya fi'il mu'tal yang ketiga yaitu al-mu'talul lamu. Fi'il mu'tal yang huruf mu'talnya ada di lamul fi'il disebut dengan fi'il nakis, fi'lun nakis ya. Baik, kita lihat contoh-contohnya. Fi'il madinya masya. Nah, ini kita baru pelajari ya barusan di pelajaran 29 ini. Masya. Kemudian fi'il mudhari' marfu'nya yamshi. Nah, fi'il mudhari' mansubnya lan yamsiya. Kemudian fi'il mudhari' madzumnya lam yamshi ya dengan menghapus huruf ilahnya ya. Kemudian fi'il amrnya imshi. Nah, kemudian fi'il kedua dari mu'tallam nasiya. Nasiya fi'il madinya. Kemudian fi'il mudhari' marfu'nya yansa.
Kemudian fi'il mudhari mansubnya lan yamsaya. Kemudian fi'il mudhari majzumnya lam yansa. Nah, fi'il amrnya insa. Kemudian fi'il contoh dari mu'tallam naha. Fi'il madinya, fi'il mudhari marfu'nya yanha. Fi'il mudhari mansubnya lan yanhaya. Kemudian fi'il mudhari majzumnya lam yanha, ya, dengan menghapus huruf ilahnya. Kemudian fi'il amrnya inha. Kemudian selanjutnya contoh selanjutnya dari mu'tallam da'a fi'il madi, kemudian fi'il mudhari'nya yad'u. Kemudian fi'il mudhari mansub lan yad'uwa. Kemudian fi'il mudhari mansub lam yad'u, ya, dihapus huruf ilahnya. Kemudian fi'il amrnya ud'u. Alhamdulillah telah kita baca rangkuman, ya, mengenai fi'il mu'tal dan fi'il salim. Nah, di sini ada keterangan. Nah, di sini termasuk pembagian dari fi'il mu'tal. 1. Al-lafiful maqrun, yaitu huruf ilahnya, fi'il yang huruf ilahnya berada di ainul fi'li dan lamul fi'li, ya, dia berdekatan letak huruf ilahnya, yaitu di ainul fi'li dan lamul fi'li. Kita lihat kawa, waw itu huruf ilah dan ya juga huruf ilah. Nah, ini disebut masuk ke dalam fi'il mu'tal lafiful makrun, ya, huruf ilahnya dia berdekatan, yaitu ada di ainul fi'li dan lamul fi'li. Ketika kita belajar kemarin, kawa dimasukkan ke fi'il nakis, ya, ke fi'il lamul fi'il, ya, padahal dia ada dua huruf ilahnya, yaitu waw dan ya. Kemudian kawa fi'il madinya fi'il mudhari marfu yakwi, fi'il mudhari mansub lan yakwiya. Kemudian fi'il mudhari majzum lam yakwi, ya, dengan dihapus huruf ilahnya. Kemudian fi'il amrnya ikwi. Nah, kemudian termasuk fi'il mu'tal yaitu al-lafiful maqruq, yaitu ada dua huruf ilah tapi dia berjauhan, yaitu letaknya di fa'ul fi'il dan lamul fi'il. Ketika lafiful makrun dia ada di ainul fi'il dan lamul fi'il, berdekatan dia. Nah, ini dia berjauhan, ada di fa'ul fi'il di bagian pertama, kemudian huruf ilahnya yang selanjutnya ada di lamul fi'il, ya, dia berjauhan, ya. Contohnya waqa, kita lihat ada wawu, kemudian wawu huruf ilah ada di fa'ul fi'il, kemudian ya ada di lamul fi'il, yaitu fi'il madinya. Kemudian al-mudhari'u marfu yaqi. Kemudian al-mudhari'ul mansub lan yaqiya. Kemudian al-mudhari'u madzum lam yaqi, ya, lam yaqi, ya, huruf ilahnya dihapus. Kemudian al-amru qi, ya, tinggal satu huruf ki. Baik. waqa, Ini baru kita dapat di sini, ya, di rangkuman. Dia artinya menjaga. Baik, alhamdulillah telah kita baca rangkuman, ya, tabir rangkuman dari Syekh Hafizahullah. Dengan kita baca rangkuman, ya, tabir ini berarti kita telah belajar sedikit dari pelajaran ke-29. Tetap semangat, tetap belajar, tetap murojaah di Sejemput Channel. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Kita sama-sama masih belajar. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.